terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang sudah hadir ada terus maju ya. Izinkan saya Bunda Lucy untuk menyapa para parenting dan juga para muakif di luaran sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka dulu ya Ayah Bunda speakernya biar kita bisa saling sapa dulu. Di sini sudah ada 15 orang yang hadir. Alhamdulillah ya, mungkin baru bangun tidur siang ataupun ada yang masih tidur siang, kita doakan untuk bisa segera bergabung di Zoom kelas sore ini. Terima kasih saya ucapkan yang sudah hadir. Di sini ada Ika Trisna tapi masih ditutup-tutup ya semuanya. Yang sudah siap hadir boleh ya Bunda kita sapa-sapa dulu, boleh dibuka dulu kameranya, di-on-kan dulu kameranya, nanti saya absen biar kita enak belajarnya ya. Oh ada yang sholat dulu, iya boleh Bunda silahkan. Oke, ada yang ngelonin juga katanya, tapi alhamdulillah udah naik terus ya. Yang bergabung sudah 18 orang. Oke, udah ada Bunda Nining. Assalamualaikum Bunda Nining. Masih di kantor ya? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ada Bunda Zahwa juga. Hai Bunda Zahwa. Ada juga Bunda Riko. Ya Bunda Rika, iya Bunda Rika. Hai Bunda Rika. Ada juga banyak ya, udah alhamdulillah. Oke ya Bunda, udah dipersiapkan waktunya, udah pada selesai sholat asar. Ada yang masih belum selesai ya, ada yang baru selesai. Kita doakan semuanya bisa ikut di kelas parenting sore ini ya. Karena ilmunya insya Allah ada yang bisa kita manfaatkan di rumah. Oke, kita lihat lagi ada siapa yang udah hadir ya. Ada Bunda Erna juga udah hadir tapi belum dibuka ya, kebanyakan yang belum dibuka kameranya. Oke, sekali lagi Ayah Bunda silahkan boleh dibuka karena kita akan segera memulai jam pembelajaran sore hari ini ya. Ada Bunda Jawa, hai Bunda Zawa udah dibuka ya. Yang belum dibuka saya doakan ya yang kameranya on. Saya doakan semakin ajaib, semakin samawa, semakin mudah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena ketika kita sungguh-sungguh untuk sama-sama belajar, sama-sama diskusi bermanfaat sore ini, insya Allah barokah ya. Oke, udah naik nih yang bergabung. Yuk kita buka dulu yuk biar kita makin cepat mulainya. Kalau kita masih nunggu yang buka kameranya nanti belum cepat ya. Oke, terima kasih sudah membuka kameranya Ibu Anissa Irmayanti. Oke, ini ada dari pewakaf juga ya. Terima kasih sudah hadir para donatur. Kita doakan juga para donatur kita yang hadir sore hari ini semoga semakin berlimpah rezekinya ya. Semoga segera Allah kabulkan impian-impiannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Bunda, karena waktunya sudah pukul 15 lebih 9 menit, jadi kita mulai saja ya. Boleh dibuka dulu speakernya. Saya mau salam sapa dulu, apakah suara saya sudah terdengar jelas apa belum jelas ya. Boleh tangannya Bunda, jempolnya boleh diacungkan ketika suara saya sudah terdengar jelas. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya, jelas sekali, alhamdulillah. Oh, ada yang izin juga nih ya. Maaf Bunda, masih off cam. Oh iya, masih beraktivitas ya. Terima kasih sudah hadir juga. Oke, mau antar anak ngaji dulu. Oke, Bunda Yanda izinkan saya menyapa dulu. Boleh dibuka dulu ya mute-nya. Bunda Yanda, apa kabarnya sore hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Dahsyat, ajaib. Oke, terdengar ya, tapi belum kompak dan belum semangat. Kayaknya masih ingat. Aduh, kayaknya udah mendung di sana, tapi di sini cerah ya, alhamdulillah. Oke, Bunda, udah siap belajar? Kalau udah siap belajar, kita mau salam sapanya yang kompak, boleh? Boleh ya, biar kita makin semangat sore hari ini karena kita mau diskusi bermanfaat sore hari ini ya. Oke, Ayah Bunda, apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Oke, saya doakan. Keren, Masya Allah. Saya doakan yang semangat sore hari ini semakin berkah berlimpah, semakin bahagia, semakin samawa, dan juga semakin cepat terwujud impiannya. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Yang pengen rumah sama Allah segera diberikan rumahnya. Yang pengen anaknya soleh-solehah dikasih segera sama Allah. Yang pengen punya anak segera Allah kasih juga. Yang punya amanah mudah-mudahan dengan wasilah hadir di majelis ilmu hari ini Allah lunaskan amanahnya. Lalu yang pengen umroh mudah-mudahan segera Allah panggil ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, alhamdulillah sudah mulai banyak yang masuk ya hari ini. Kita mulai saja, tapi sebelum kita mulai ke materi, udah tahu ada yang udah tahu belum ya judul sore hari ini Bunda Lucy mau bawain materi Stephen apa ya? Ada yang udah tahu belum ya? Ada yang di flyer tadi udah dikasih tahu ya. Oke, Ayah Bunda, saya lihat semuanya sudah konsentrasi, sudah fokus, tapi ada yang baru masuk dan masih nguap-nguap. Yang nguap-nguap ini mau dikasih tugas sama Bunda Lucy, oke? Kita hari ini mau belajar dengan bahagia agar ilmunya masuk ya. Oke, saya mau cek dulu kadar bahagia Ayah Bunda sore hari ini. Setuju, boleh? Setuju. Oke, Bunda Lucy mau lihat dong senyum terbaik dari Ayah Bunda sore hari ini mana ya? Senyum terbaiknya mana? Oke, Bunda Hana senyumnya manis sekali ya. Oke, ada Bunda Neti juga, selamat datang. Wah, alhamdulillah kadar senyumnya udah pada nambah. Insya Allah bahagia ya. Ridho dengan ketentuan yang udah Allah kasih. Mudah-mudahan sore hari ini kita mudah menerima dan mencerna ilmu hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita angkat tangan dulu ya Ayah Bunda. Kita berdoa mudah-mudahan sore hari ini perbincangan kita ataupun diskusi kita sore hari ini bermanfaat, bisa barokah, bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari dalam mendampingi pola asuh Ayah Bunda, mendampingi anak-anak ajaib di rumah. Sebelum kita mulai, kita angkat tangan dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, berikan kemudahan pada jaringannya dan juga kesehatan pada Ayah Bunda dan juga tim yang bertugas hari ini. Yuk kita baca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita mengijabah impian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke Ayah Bunda, saatnya kita mau mulai. Kita langsung saja masuk ke materi. Tapi kita cek dulu ya, udah semuanya. Udah ada beberapa yang masuk lagi, alhamdulillah. Selamat datang untuk para donatur ataupun para wali santri di TK ataupun SD Khairul Razikid Bandung. Kita mulai aja ya. Kita ini akan memulai dengan bismillah sudah. Judulnya apa ya? Ada yang udah tahu judulnya tadi? Udah ada ya? Ayah. Ayo kenali karakter anak, pahami potensi terbaiknya. Sebelum saya mulai mau cek ada yang udah kenal sama anaknya? Boleh diacungkan tangannya? Ada yang udah kenal sama anaknya? Anak saya laki-laki. Oh iya, saya juga tahu ya. Anak saya perempuan. Iya, betul. Coba ada yang
yang udah tes Steven belum ya? Anaknya udah ya beberapa, alhamdulillah. Jadi insya Allah ilmu ini memetakan juga untuk kita bagaimana cara memberikan pembiasaan yang akan membentuk karakter anak lewat metode Steven ini. Sudah siap Ayah Bunda? Siap. Oke, siap ya. Ini ada sertifikat lisensi dari Bunda Dina. Kalau di yayasan itu sudah ada 9 promotor ya. Jadi kalau Ayah Bunda ingin berkonsultasi ataupun ingin mempertanyakan gitu, anak saya sensing kok gini ya, boleh sekali mengabari para promotor yang ada di yayasan kami ya Ayah Bunda. Di antaranya itu ya ada Bunda Dina, ada Bunda Dwi, ada saya juga dan Yanda Bisma, ada Bunda Lisnur juga dan Pak Utmanto ya. Nah, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau tanya dulu nih Ayah Bunda, bagaimana jika Allah memberikan kita kehidupan yang nyaman, tenang, indah, bahagia? Apa yang Bunda rasakan? Kita diskusi aja ya, biar nyaman, biar enak, biar Ayah Bundanya juga bisa diskusi gitu ya. Oke Ayah Bunda, silakan yang mau menjawab pertanyaan saya, bagaimana jika Allah memberikan kita kehidupan yang nyaman, tenang, indah, dan bahagia? Oh Bunda Lucy, tentu saja itu adalah yang aku mau. Iya betul. Saya juga sama ya, ketika Allah memberikan apa yang kita inginkan, anak soleh, harta berlimpah, lalu hidup sama pasangan mawadah warohmah, apalagi ya. Tapi saya lihat raut mukanya belum seperti itu ya. Saya lihat muka-mukanya belum seperti itu. Ada yang senyum-senyum juga. Oke, kita cek. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Anak saya belum mudah diatur, pasangan saya belum mudah difahami. Ada ya yang seperti itu. Ada yang senyum-senyum tipis, kayaknya ada yang lagi merasakan ketidaknyamanan ini ya. Oke ya Bunda, tapi bagaimana jika sebaliknya ya? Jika Allah belum memberikan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Tentu ada hal yang memang belum kita pahami, ada hal yang memang belum kita pelajari. Oke Ayah Bunda siap belajar? Bagaimana caranya memahami dan dipahami? Oke, mana dong jempolnya? Kasih jempolnya, kalau udah siap jempolnya acungin. Toet gitu ya. Oke, udah siap. Oke. Fahami fitrahnya agar bisa memahami anak. Kemarin ya ada Yanda Bisma dan juga Bunda Dwi yang sudah memberikan gambaran dasar ilmu Steven yang sudah diberikan. Oh alhamdulillah ada juga ya jawaban-jawaban itu ya. Masya Allah, wow keren, ada yang sedang belum nyaman. Masih ingatkah Bunda bagaimana cara memperlakukan anak sensing? Oke, ada yang mengangguk-ngangguk. Sekitar beberapa bulan yang lalu, Bunda Dwi dan Yanda Bisma sudah memberikan materinya. Mungkin ada uap-uapan ya, agak menguap, timbul, tenggelam, ingat, belum ingat lagi. Oke, kita ulas lagi ya materi yang kemarin sudah diberikan oleh Bunda Dwi dan Yanda Bisma. Bagaimana cara memahami karakter anak? Salah satunya Allah sudah memberikan setiap anak kita itu kecerdasan. Namun di kecerdasan Steven ini kita akan ada memahami 5 jenis mesin kecerdasan yang sudah Allah berikan kepada kita manusia. Salah satunya ada apa? MK-nya apa aja ya? Siapa yang ingat? Coba boleh dibuka mute-nya ya. Siapa yang masih ingat 5 MK yang sudah dijelaskan Bunda Dwi dan Yanda Bisma? Sensing. Oh, ada sensing, Masya Allah banyak sekali yang ingat. Ada sensing, kemudian ada thinking, iya betul. Intuiting, iya feeling sama insting. Alhamdulillah ya semuanya masih ingat ternyata. Alhamdulillah. Ya betul Bunda, ada 5 mesin kecerdasan yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ilmu-ilmu kemarin ya yang akan Bunda praktekkan di rumah.
Yuk kita masuk ke slide berikutnya. Oke ya Bunda, kemarin kan udah kenalan nih sama yang namanya sensing, sama yang namanya thinking, sama yang namanya intuiting, feeling, dan insting. Terus harus diapakan gitu kan? Udah paham nih anak aku sensing, tapi harus digimanain sih Bunda? Oke, kita lihat dulu dasarnya ya. Oke, Bunda sudah melihat slide yang saya share? Ada. Sudah. Pernah mendengar kata animal school? Oke, kira-kira nih Bun, kalau burung, kira-kira kekuatannya apa? Sayap. Oke, sayap, kekuatannya sayap. Kekuatan burung bisa apa ya? Terbang. Oke, terbang, betul. 1000 buat Bunda yang menjawab, 1 juta buat saya ya. Kemudian kalau monyet kira-kira kekuatannya di apa? Tangan. Kekuatannya apa nih? Berenang, terbang, manjat, melompat, iya. Kemudian ada memanjat ya monyet. Kemudian kalau kita lihat kelinci kira-kira Loncat. betul sekali ya. Kalau ikan berenang. Nih kebayang, Bunda udah paham anaknya sensing, tapi dikasih PR-nya tuh eksak terus. Apa yang akan terjadi nih ketika ikan disuruh melompat kan ikan hidupnya di air ya Bun, dia akan sangat pintar sekali berenang. Ketika suatu saat ikan itu disuruh melompat keluar ke dasar, ke yang nggak ada air, kira-kira apa yang akan terjadi? Mati. Betul sekali, ikannya akan mati. Bunda kebayang nggak? Ayah kebayang nggak? Ketika kita nggak kenal sama anak kita, apa yang akan terjadi? Anak kita akan terombang-ambing, nggak jelas. Kebayangkan Bun, apa yang akan terjadi? Mungkinkah masa depannya bagus? Belum tentu ya. Kalau nasibnya belum bagus, tidak kita arahkan, tidak ada ikhtiar yang maksimal, mungkin belum bisa sesuai dengan harapan. Nah, Ayah Bunda, tujuan di slide ini yaitu kita ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Anak kita sudah diberikan fitrahnya, kecerdasannya sama Allah. Tinggal apa yang kita harus lakukan pada anak kita? Apa ayo? Mengarahkannya dengan sesuai fitrahnya, dengan sesuai dengan karakternya. Iya betul, Ayah Bunda betul sekali. Sesuai dengan kecerdasan yang terkasihi oleh Allah. Jadi kalau misalkan anak sensing harusnya diapain ya? Terus kalau cara ngasih tahu anak sensing kayak gimana ya? Nah, seperti itu kita terus mempelajari. Mudah-mudahan semakin kita terus belajar memahami anak kita, semakin Allah pantaskan untuk kita mempunyai anak yang soleh-solehah, anak yang mudah menggapai impiannya, anak yang bisa mensinkronkan sama orang tuanya. Ayah sama Bunda ada yang salah jurusan nggak? Ada yang ketawa sambil apa namanya diacungin tanya. Saya salah jurusan. Belum tepat jurusan ya, maaf. Saya belum tepat jurusan. Oke, belum terlambat ya. Mudah-mudahan Allah mengarahkan kita memahami ilmu Stephen ini agar masuk kembali ke relnya. Membetulkan kembali jalannya. Jadi Bunda, kita istighfar, bukan salah orang tua ya, bukan salah orang tua kita, tapi kita yang belum mau banyak belajar. Nah Bunda, saya mau mempertontonkan dulu, kita mau nonton dulu sekitar 5 menit. Ada wejangan dari guru saya, Ustadz Abdul Somad. Kita dengarkan dulu videonya ya. Bismillah.
Suaranya Bun. Kurang kencang. Belum terdengar. Oke, suaranya. Oke, sebentar ya. Sambil kita persiapkan videonya ya. Oke, alhamdulillah udah banyak ya yang hadir. Selamat datang Bunda yang baru hadir. Selamat bergabung. Oke, suaranya belum jelas ya. Kan close dulu itu NIDX close. Oke, Ayah Bunda sambil kita tunggu videonya. Saya mau tanya nih, katanya tadi ada yang belum tepat jurusan ya? Ada yang monyet disuruh terbang? Ada ya, tapi bisa hidup sampai sekarang ya, alhamdulillah. Oke. Yang online yang hijau, yang hijau. Oke. Bun, ada nggak Ayah yang belum tepat jurusan? Coba boleh diacungkan dulu tangannya. Ada yang belum tepat jurusan? Mungkin di bagian sekolahnya dulu jurusan ekonomi ya, tapi jadi guru PAUD. Terus ada yang sekolahnya apa? Di olahraga, tapi ujungnya ngajar kelas 1 SD misalkan, ada nggak ya? Ada. Bukan belum tepat Ayah sama Bunda kita ya, tapi Allah baru memberikan ilmunya, baru sampai sama kita. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi ya anak-anak kita, bisa kita arahkan ke hal yang lebih baik. Kita kenal anak dari sedini mungkin. Oke, kita bilang apa kalau belum bisa ya Bunda? Wow, keren ya. Wow, keren ya. Tetap senyum. Mana sih mereka harus bahagia ya. Janji tadi harus bahagia apapun yang terjadi ya. Oke, gambaran dari video ini tuh bagus banget Bun. Jadi kalau misalkan elang nggak disuruh terbang, apa yang akan terjadi gitu kan? Dia nggak akan pulang, dia nggak akan bisa cari makan. Itu Allah sudah memberikan anak-anak kita itu kecerdasan yang sudah terberi dari fitrahnya. Jadi jangan sampai kita tidak sadar memperlakukan anak kita itu tidak semestinya ya. Mudah-mudahan ya saya doakan agar kita bisa memahami karakter anak kita lebih baik. Semua yang hadir di sini untuk bisa cek kecerdasannya itu apa. Kemudian anaknya juga bisa agar bisa lebih terkenali ya, terarahkan dan mudah mengarahkan anaknya. Mudah-mudahan semoga bisa segera Allah kasih kesempatan buat tahu mesin kecerdasannya apa. Wah, alhamdulillah udah. Ayah Bunda, mungkin nanti kami kirimkan videonya ya. Alhamdulillah belum mudah untuk memutar. Oke, kita mau mereview kembali ya. Sensing itu apa sih? Nah, kekuatan anak sensing. Nih, anak sensing itu maunya memperhatikan penampilan ya. Saya tuh sensing, saya sensing ekstrovert. Ada anaknya yang sensing ekstrovert? Oh, ada Bunda Faruk ya. Lalu ada Ananda siapa lagi? Bunda Sabian. Iya, Sabiannya sensing ekstrovert. Ya, pantas kayak saya suka main ya. Ada lagi anaknya yang sensing? Oke, biasanya anak sensing itu kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan itu cantik. Itu mah udah fitrahnya ya, harus diterima ya.
Oke, terus kalau kalau sama anak sensing itu, jadi biarkan, jangan sampai ini jadi bahan percekcokan gitu. Mau pergi aja, kenapa sih harus rapi banget ya? Udah terima aja, biar bisa memahami dan dipahami. Ayo kita kenali karakter anak kita yang sebenarnya ya. Jadi jangan, nggak usah dipakai cekcok ya bun ya, ya. Karena memang anak sensing itu seperti itu. Mereka tuh suka rapi, wangi, terus dia tuh harus memastikan nih, yang anak sensing ya bun, pastikan anaknya sebelum ke sekolah itu diberikan sarapan, karena energinya itu keren banget kalau untuk anak sensing ya. Lalu usahakan lebih banyak bergerak, jadi jangan biarkan anak sensing menggabut ya. Jangan sampai, pokoknya kasih kerjaan aja. Mau nyuruh beli kerupuk kayak ke warung, mau nyuruh beli permen kayak, pokoknya kasih dia gerak aja, biar kata Abah juga ya, gerak itu berkah. Kemudian anak sensing itu seneng banget meniru nih. Hati-hati ya bunda, kalau misalkan anak sensing udah suka banget sama orang, bukan pacar ya, suka banget gitu. Kalau anak sensing tuh melihat misalkan gurunya datang, dia tuh udah terkesima banget, gurunya rapi, gurunya cantik, gurunya ganteng, dia tuh akan mudah menerima pembelajaran. Gurunya asik, apalagi anak sensing tuh mudah sekali. Nah, anak sensing itu pinter banget niru. Kalau disuruh, kalau Bunda Lucy di sekolah suka ngapain, dia bisa memperagakannya. Beda sama anak thinking ya gitu aja gitu kan. Kalau anak sensing enggak, dia akan mudah meniru apa yang dia lihat. Jadi hati-hati terhadap anak sensing. Berikan situasi yang memang tidak merugikan anak itu, tapi berikan informasi yang bermanfaat. Kemudian yang pokoknya hati-hati, jangan sampai di tontonan pun ya bun, untuk anak sensing hati-hati, karena ada suatu kasus di mana ada anak PAUD, kenapa ya suka jilat-jilat gitu kan, ternyata dia tuh meniru, tahu sound the ship bun? Nah si Timinya kan suka gitu, jadi ternyata dia itu suka nonton film Sound the Seed, akhirnya melihatlah si Timmy itu yang suka menjilat-jilat, akhirnya menjilat-jilat. Jadi hati-hati di tontonan pun harus disortir. Nah itu sekilas tentang sensing. Thinking juga, ayo siapa yang ingat, thinking itu simple ya. Terus cara gaya bicaranya itu nggak kayak orang feeling ya, nggak banyak ngomong tapi cenderung banyak mikirnya kalau untuk orang sensing. Oh ada nih orang thinking, maaf nih, mana anaknya yang thinking nih, ada anaknya yang thinking? Oh ada tuh, ada ya Bunda Neti anaknya thinking. Anak thinking ini jangan terlalu banyak didebat ya, jangan terlalu banyak diomongin. Lebih baik kalau mau kasih nasihat di note aja gitu, pakai kertas kecil gitu, pakai surat, dia lebih seneng daripada bawel ya. Diingat-ingat ya, lebih banyak bertanya. Nih kalau nanya sama orang thinking, anak thinking itu, Dede lagi mikirin apa gitu. Jangan, kamu tuh susah banget sih, lama banget sih, bukan seperti itu, tapi si anak lebih ingin dipahami ya. Jadi jangan sampai anak aku, kenapa sih adek tuh gitu kan. Seringkali terjadi ketidaksinkronan antara orang tua dan anak itu karena tidak memahami mau anaknya seperti apa, mau orang tuanya pun seperti apa. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan ayah bunda bisa paham kondisi anaknya ya. Karena anaknya yang ada siswa kami itu yang gak suka gerak lagu, ternyata dia thinking. Apa yang harus dilakukan kita tuh, ada bunda guru ya, sebagai guru sensing ataupun sebagai orang tua sensing, sebagai orang tua thinking, apa yang harus dilakukan? Karena kita paham fitrahnya, maka apa yang harus dilakukan? Dia perlu berpikir. Berikan dia kertas, berikan dia ballpoint ataupun pensil, biarkan dia bekerja otaknya gitu. Karena dasarnya anak thinking itu belum suka banyak
gerak gitu kan, rame katanya. Lebih ke puyeng ya, belum nyaman kalau untuk anak thinking. Terus belum mudah percaya sama orang nih. Rata-rata sosialisasi anak thinking itu belum mudah ya. Salah satunya tuh kadang dia nyaman satu orang aja. Dia akan melihat ketika dia nyaman barulah dia mau bermain. Karena memang dia memilih ya, belum mudah percaya sama orang. Ketika dia punya pekerjaan, dia belum mudah berbagi dengan yang lain. Oh, daripada belum beres sama yang lain, mending sama aku aja. Itu untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk orang anak-anak itu lebih banyak diam, dan diamnya itu pasti berpikir. Jadi jangan anggap diam anak thinking itu diam aja gitu, nggak mau ngomong, padahal dia sedang memikirkan sesuatu. Jadi kalau ada anak thinking lagi kalau anak bunda nih thinking lagi diam, jangan jangan lamun aja. Tandanya apa? Dia sedang memikirkan sesuatu. Tanyanya, Dek, apa yang lagi Ade pikirkan gitu kan? Nanti bisa memulai komunikasinya dengan baik dengan anak thinking. Kemudian anak intuiting. Nah, intuiting ini perfeksionis ya. Kemudian suka kadang cepet bosen, kemudian mikirnya tuh kejauhan, suka ngehayal apa gitu. Kalau perosotan di atas pelangi enak ya gitu. Itu anak-anak bener loh Bun, sampai ada yang perosotan di atas pelangi enak ya. Tapi kalau untuk orang tuanya mungkin ketika kamu tuh ngelamun aja, nah kan gak sinkron. Dipahami dan memahami. Tugasnya orang tua apa Bunda? Dipahami, memahami. Anak dipahami, orang tua memahami. Jadi jangan sampai menguap ya ketika kita sudah mengenal ilmu Stephen tapi gak dipraktekin sama ayah dan bunda di rumah. Wah, sayang banget ya, gak akan jadi apa-apa ilmunya, gak akan berkah. Jadi ilmu itu ketika berkah, ketika diapakan? Di tangannya dipraktekkan. Jadi kalau Bunda Neti nanya Fatimah apa? Apa yang Fatimah pikirkan? Iya betul. Apa yang lagi Teteh pikirkan gitu kan ya? Kadang ke kamar mandi aja belum cepat gitu ya. Ternyata dia sedang memikirkan kenapa ya sabun bisa berbusa. Iya, seperti itulah anak thinking ya. Jadi jangan menimbulkan perdebatan lagi, tapi memahami anak thinking. Dan sekarang nyampe di intuiting nih. Anaknya intuiting ada nggak di sini? Ada ya? Oh ada Bunda Hana anak intuiting. Biasanya dia stylish ya, suka beda dari yang lain. Oh iya, guru kita juga intuiting ya, makanya menarik gitu kan. Nggak bosen kalau belajar sama beliau tuh, selalu energi karena punya trik berbeda dengan motivator lain. Bunda Dina juga intuiting. Di sini ada anaknya intuiting? Selain Bunda Hana ada? Nah, ada juga, oh Bunda Neti lagi ya, Wima ya intuiting. Iya, dia tuh cepet bosen, makanya suka lari ke sana ke sini karena apa? Dia mencari hal baru. Tugasnya intuiting itu mencari ide baru. Kalau misalkan diulang-ulang, apalagi gurunya bawel ya, nggak boleh ini, nggak boleh, nanti dia cepet bosen. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang dewasa pun bisa paham gitu, bisa memahami karakter anak kita yang intuiting itu bukan berarti dia melamun, tapi dia sedang membayangkan. Jadi kalau cluenya dari anak intuiting ini, kita nanyanya kayak gini, Adek, apa yang sedang Adek bayangkan gitu kan? Coba tuangkan di gambar. Seperti itu ya, kayak kisah film Doraemon kan, itu pencetusnya orang intuiting. Jadi anak intuiting ini anak yang cerdas apabila diarahkan dengan baik. Tapi kebayang nggak kalau misalkan tidak diarahkan dengan baik? Sampai ada loh Bun, di negeri entah berantah sana ya, ternyata kebanyakan orang yang berkebutuhan khusus itu dikiranya berkebutuhan khusus, padahal bukan. Padahal dia intuiting. Dia berpikirnya terlalu jauh karena orientasinya masa depan. Sedangkan kita mungkin sensing ya, apalagi orang sensing itu orientasinya masanya hari ini ya, sekarang. Kalau misalkan nanti enggak ya, harus bukti gitu. Yuk kita cek lagi. Nah, masuk ke anak feeling. Mana nih anak feeling? Ada anak feeling?
Ada Bunda Rika ya, Bunda Rika anaknya feeling. Feeling itu mirip-mirip kaca ya. harus disayang, tangki cintanya harus full nih. Lebih baik mainnya di perasaan. Jadi apa yang kakak rasakan tadi saat di sekolah, jangan belajar apa ya semua MK ini. Kalau thinking mungkin suka ditanya tadi belajar apa sama bunda guru di sekolah. Tapi kalau anak sensing ditanyain tadi belajar apa di sekolah, enggak tuh main aja. Nah timbullah pertanyaan orang tua, betulkah main aja bunda? Gitu ya. Orang feeling ini lebih banyak main di perasaan, terus sukanya jalan-jalan, doyan jajan, ngemil ya. Gitulah, sama-sama mirip-mirip sama sensing, sereng kongko. Pokoknya berkelompok aja anak sensing, anak ini feeling ini senengnya bersama, ada temennya gitu. Kalau semakin banyak temennya dia semakin bahagia. Tapi kalau misalkan anak feeling ini dipisahkan, misalkan ya kayak kemarin belajar dari rumah ya, itu sama anak feeling aduh kesepian banget ya, tapi maunya tuh sama teman-temannya kumpul gitu. Kali-kali ayah bundanya boleh ya ngizinin antara anak-anak feeling itu satu hari misalkan weekend ketemu temennya di rumah siapa gitu kumpul, itu bakalan seneng banget. Kalau orang feeling itu bisa jadi motivasinya naik lagi, moodnya naik lagi buat anak feeling ya. Jadi jangan dikurung di kamar ya bunda. Anak feeling biarkan bersosialisasi, jangan dikekang di kamar, jangan. Kalau anak feeling kebanyakan diam sendiri, nah tanda tanya kenapa ya feelingnya belum sehat. Nah harus segera diatasi dari sekarang ya, harus dicek dari sekarang. Anak feeling saya mah suka bersosialisasi kok bun, dia suka kalau udah belajar di sekolah dia suka pengen ngaji, itu bolehin aja, karena semakin banyak temannya feeling ini semakin sehat. Kemudian kalau nangis nih ya bun ya, kalau nangis jangan dibilang cengeng, tapi peluk aja. Apa yang dede rasakan, apa yang papa rasakan ya, kalau ada suaminya yang feeling, istrinya yang feeling, karena memang lebih banyak di perasaan. Kemudian di anak insting nih, anak insting itu kemarin masuk ke bagian otak mana ya, otak tengah. Dia tuh suka banyak berperan gitu, suka pokoknya harus ada perannya gitu. Jangan sampai ya anak insting nggak dikerjain. Wah enak banget bun, di rumah ada asisten. Nih jangan sampai nggak dikerjain. Mana nih orang tuanya anak insting, ada nggak ya? Ada. Oh Bunda Hana anaknya insting, Bunda Hana aja. Ada lagi, ada Bunda Zafira juga ada anaknya insting ya. Anak insting ini seringkali banyak peran, jadi kasih peran. Misalkan adek tugasnya hari ini, weekend ini tugasnya cuci piring sama mama. Terus siapa lagi anak yang lain, membantu yang lain, itu boleh ya dikasih peran gitu ya. Anakku banget ini bun ya, betul. Iya, terus ada nih Ibu Susilowati, ada anaknya insting. Kasih peran aja ya bun, berasa punya partner di rumah. Jadi jangan diabaikan, jangan dicuekan, jangan diemin, tapi kasih peran. Beli cengek ke warung gitu ya, itu boleh. Seneng banget kalau anak insting ini. Terus suka banyak kalau misalkan kita memberikan perintah sama orang insting itu kadang cepet banget gitu, belum beres perintah udah dilakukan ya. Jadi dia tuh memang segala cepat gitu. Ini adalah karakter dari anak insting. Nah, Bunda udah digambarin lagi nih yang kemarin Bunda Dwi utarakan, ada 5 mesin kecerdasan. Kemudian udah saya review lagi, ternyata belum mudah ya, waktunya butuh setengah jam mereview materi yang beberapa bulan yang lalu sudah kita pelajari. Tapi mudah-mudahan Bunda Yandanya paham ya apa yang harus dilakukan oleh memahami anak-anak yang memang mesin kecerdasannya Steven yang 5 mesin kecerdasan tadi. Nah, bagaimana nih memupuk karakter anak
yang memiliki 5 kecerdasan ini gitu kan. Kalau sensing harus diapakan ya cara masuknya, cara memahamkan konsep berbagi buat anak. Sensing gimana kan? Ada sensing introvert yang memang hemat ya, bukan belum apa ya, hemat pokoknya, bukan pelit ya, hemat gitu. Anak sensing ini kan hemat. Gimana nih yang belum mau berbagi? Nah, kita mau masuk ke materi gimana sih mengajarkan anak berbagi sesuai dengan tipe personalitinya. Nih karena memang kalau untuk di sekolah kami ini distimulus setiap hari Jumat ya, tapi alhamdulillah banyak sekali siswa-siswi di santri di TK sama SD Khoirul Rozikin ini kebanyakan pemurah, seringkali gemar sedekah. Sama kayak konsep program di sekolah kita juga ada Khoirul Rozikin Day. Ini salah satunya untuk menstimulus, mencetak anak supaya gemar berbagi. Tapi bagaimana cara memahamkan anaknya di rumah? Nah, Bunda bisa sebelum hari Jumat datang, Bunda mau kan punya anaknya yang memang pecah dari hatinya soal berbagi. Coba ada nggak anaknya yang memang udah, Bun, aku mau berbagi ini tanpa harus dikasih tahu sama kita. Udah ada nggak Bun? Santri kita dari Yayasan Khoirul Rozikin yang memang bunda aku mau berbagi nih tanpa diingatkan ayah bundanya. Sudah ada ya, alhamdulillah ada beberapa parenting yang unjuk tangan juga sudah terstimulus di rumah. Nih bisa ya sama ayah bunda distimulus lagi. Yang pertama yaitu anak sensing. Bagaimana cara mengajarkan anak sensing berbagi? Nah, ternyata ada prosesnya Bunda. Kalau untuk anak sensing itu lebih banyak memberikan contoh. Jadi dia melihat kalau orang tuanya senang berbagi, dia akan meniru karena dia adalah peniru ulung. Jadi kasih penjelasan juga sama anak sensing bahwa berbagi itu untuk apa? Agar dia tuh melakukan ini tuh dengan hatinya gitu. Jadi dia sampai pokoknya aku harus berbagi, apalagi anak sensing ya harus distimulus dari kecil ketika dia nanti jadi orang kaya karena chemistry-nya itu dikejar harta ya. Anak sensing ini calon milioner di masa yang akan datang, amin. Dia tuh harus diberikan penjelasan yang detail, yang jelas dan juga harus tuntas. Kasih judul. Nah, kita itu harus berbagi tuh karena apa gitu ya, karena Allah suka banget sama anak yang berbagi. Insya Allah anak sensing dia akan pecah dari hatinya ketika sudah memiliki, oh iya Nabi Muhammad suka berbagi. Dia akan mudah ketika punya apapun dia pasti berbagi. Jadi cluenya sama anak sensing, berikan judul, penjelasan yang jelas, detail dan tuntas. Nah, kemudian ini ada anak thinking nih. Bagaimana cara mengajarkan anak thinking berbagi? Nah, jadikan berbagi itu sebagai kebiasaan orang di sekitarnya. Jadi lingkungan untuk anak thinking ini penting sekali ya. Ketika memang anak-anak ini butuh role model sekali. Nah, apa yang dia lihat dia akan melakukan. Jadi beri penjelasan juga keuntungan dari kalau adik berbagi nanti sama Allah akan diganti berkali lipat. Itu bisa masuk ke anak thinking. Tapi harus logis ya. Kalau misalkan kalau anak thinking mungkin kalau dedenya suka berbagi, nanti temennya juga bisa berbagi lagi loh sama adeknya. Tapi kalau misalkan nggak berbagi, dia akan bertanya, kenapa ya kata mama kan kalau berbagi suka dibalas lagi berbagi. Karena memang logis gitu, dia membutuhkan penjelasan yang betul. Terus datanya gitu kan ya harus jelas dari mana gitu kan. Terus di anak intuiting, bagaimana cara mengajarkannya? Sampaikan dengan sesuatu yang ia sukai. Misalkan intuiting itu sukanya misalkan ya makan permen. Anak ngasih permennya, belinya jangan satu tapi berikan lebih biar si anaknya bisa berbagi juga. Biar hati anak kita tuh semakin terstimulus rasa berbaginya, hati kita semakin mudah mengajarkan ikhlas ya.
Bagaimana cara mengajarkan anak feeling? Nah, kalau untuk anak feeling itu dengan orang-orang tersayangnya dulu ternyata ya. Berikan ajarkan mereka tuh sama anaknya, misalkan nih jangan jauh-jauh sama ayahnya dulu, misalkan ibunya punya apa, kasihnya bareng sama anak, itu bisa masuk sama orang feeling, itu akan menumbuhkan rasa tangki cintanya kesetrum ya, bukan kesetrum terisi gitu ya. Jadi anak mau gitu berbagi, tapi kalau misalkan dia diajarin berbagi sama anak yang memang belum dia suka, mau berbagi nggak mungkin ya, pasti nggak mau katanya gitu. Tapi ajarkan si anak feeling ini berbagi kepada orang tersayangnya dulu, bisa sama ayahnya ataupun sama bundanya. Bisa dikasih kayak storytelling lagi, membacakan buku tentang berbagi sebelum tidur, itu sama anak feeling bagus banget. Kemudian untuk anak insting berbaginya seperti apa? Nah, untuk anak insting cara terbaiknya itu memberikan sesuatu berlebih agar anak masih tetap bisa berbagi. Jadi sama kayak mirip-mirip insting thinking tadi ya. Kalau beli jangan satu, tapi belinya lebih biar dia bisa berbagi. Itu cara-cara untuk menstimulus si anak untuk melembutkan hatinya dan memiliki anak gemar berbagi. Nah Bun, kalau misalkan amalan sensing apa nih? Kita masuk pembiasaan ya, karena memang karakter terbentuk itu dari pembiasaan. Kalau misalkan di sekolah nih distimulus ada KRD, ada Khoirorojikin Day, tapi di rumah tidak distimulus, apa yang akan terjadi? Nol besar. Jadi ayah dan bundanya harus tetap sama mensinkronkan. Kalau di sekolah distimulus berbagi, di rumahnya pun boleh distimulus berbagi dengan cara jurus-jurus yang tadi. Bunda-bunda sudah mencatat? Oke, bisa nanti nggak hanya dicatat ya, tapi dipraktekkan juga. Nah, kemudian ada amalan khusus nih ternyata ayah bunda untuk anak kita. Biar apa? Biar Oke, ada amalan khusus ya. Kita ulas sesingkat-singkatnya. Ada amalan khusus sensing yaitu qiyamul lebih banyak baca Al-Quran, tadarus ya. Karena biar ototnya orang sensing ini semakin sehat, berarti kalau belum sehat ajak tadarus ya, ajak ngaji. Nih amalan sensing. Sekarang amalan thinking yaitu STW ya. Kenapa STW? Nanti insya Allah saya share lagi ya slide-nya. Kemudian untuk anak intuiting nih, kenapa puasa? Nah bisa ya nanti di ini juga. Kalau untuk amalan feeling menjaga wudhu ya, karena tangki cintanya itu banyak, jadi harus dijaga wudhunya. Terus kalau untuk amalan insting memberi kepada yang membutuhkan. Ini adalah amalan-amalan insting. Nah, bagaimana cara memotivasi anak-anak sensing? Nah, harus memberikan fasilitas ya, Bun. Biar antusias, rasa belajarnya tuh meningkat lagi, moodnya naik lagi. Misalkan kayak alat tulisnya dilengkapi buku, jadi dia belajarnya semakin semangat. Kita ngebut nih. Ada tipe anak thinking juga, bagaimana cara memotivasinya nih. Untuk anak thinking ini harus ngasih materinya, nggak boleh berulang. Kalau misalkan, karena emang anaknya cerdas ya, kalau udah diajarkan cukup mereview aja. Kuasai lebih banyak dan jangan banyak mengulang. Jadi ibunya dan ayahnya harus kelihatan yang paling pintar di rumah. Harus kayak kamus berjalan. Kemudian anak intuiting bagaimana? Keinginannya harus ditumbuhkan dulu ya, rasa hasrat ingin belajarnya. Jadi harus ditumbuhkan rasa cintanya dulu kalau untuk anak intuiting. Untuk anak feeling nih, digimanain? Pokoknya diambil dulu deh hatinya. Kalau hatinya udah keambil, dia akan mudah belajarnya, bahagia ya, cepet pinternya. Anak insting akan mengeluh atau mau belajar ketika
keterlambatan dalam beberapa hal dimaklumi. Jadi maklumi anak insting ini ya, karena mencela-mencela mungkin ya pikirannya. Terus kalau ada temennya yang masuk tuh, seringkali dia moodnya nggak bagus. Nih, jadi harus tepat waktu ya kalau untuk anak intuiting. Nih, cara mengembalikan moodnya nanti bisa saya share ya Bunda, karena waktunya sayang sekali. Ini ada satu video, bisa diputar nggak ya? Coba. Masuk nggak ya? Oke. Oke Ayah Bunda, ini ada satu video lagi, tapi masih wow keren. Materinya sebetulnya ya harus sudah tuntas ya, karena sudah jam 5 menit lagi. Ada tersisa waktu 5 menit lagi, kita akan menyediakan waktu untuk tanya jawab. Mangga Bunda silahkan bagi yang ingin menanyakan sesuatu perihal tentang materi sore hari ini. Boleh raise hand? Waktunya 5 menit, 4 menit lagi ya. Boleh silakan diangkat tangannya. Kalau enggak udah pada paham semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya udah paham semua ya. Oh materinya mau PDF-nya boleh Bunda. Nanti saya share di grup ya. Nanti saya izin dulu. Mudah-mudahan boleh di share. Ada beberapa. Jadi bisa praktek di rumah ya. Oke, ada pertanyaan barangkali Bunda, tersisa 4 menit. Boleh raise hand. Saya cek dulu ada yang mau bertanya. Oke. Oh ada Bunda Nining, boleh silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Ini mohon maaf, Bun. Mungkin bertanya dan sekalian sharing ya, Bun ya. Iya sharing, boleh silakan. Ada tiga dengan 3 karakter atau mesin kecerdasan, yang ada yang sensing, ada yang feeling, ada yang thinking. Nah ini kan di SDKR ini memang mereka diberikan pemahaman mengenai MK-nya mereka masing-masing ya Bun ya. Iya betul. Kemudian saya ibunya kebetulan saya belum dicek secara pasti, belum dicek Steven-nya. Hanya saya punya agak merasa agak ini, karena jadi anak-anak kan sudah tahu dari mesin kecerdasannya masing-masing. Iya. Mereka paham bahwa dirinya itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, begitu, kekuatannya apa. Nah, justru mereka ini yang kemudian menuntut kepada saya sebagai ibunya. Saya ini feeling gitu, kayak Vira, saya ini feeling Bu, ayo dong saya pengen dipeluk begitu ya. Setiap saat pengen dipeluk, bahkan saya sedang masak dan lain sebagainya, pokoknya pengen dipeluk. Saya kan feeling begitu. Nah ini terus terang bagi saya agak merasa agak sedikit terganggu. Maksudnya bukan saya sedikit terganggu, maksudnya wah ternyata anak-anak yang sudah tahu mesin kecerdasannya malah, dan ibunya nggak tahu mesin kecerdasannya, saya kelimpungan sendiri gitu. Iya begitu Bun. Nah ini itulah sebetulnya sharing ya Bun ya. Betul. Kita mungkin memang perlu sendiri juga tahu mesin kecerdasan. Hanya mau tidak mau juga harus menurunkan ego. Apapun mesin kecerdasan kita, pada akhirnya yang harus kita ikutin adalah mesin kecerdasan anak gitu. Dan mereka terutama anak-anak yang sudah di sekolah SDKR, mereka paham betul siapa dirinya, jadi paham betul apa yang mereka ingin tuntut, begitu. Jadi di sisi lain, ya saya juga dengan mereka memahami, ada merasa terbantu, tapi juga merasa tadi. Ya, begitu. Mungkin itu Bun. Ya jadi menurut Bunda, bagaimana untuk bisa memahami mereka dengan 3 mesin kecerdasannya masing-masing? Betul. Sebetulnya mungkin berbeda dengan mesin kecerdasannya saya sendiri. Kadang-kadang kan me time saya juga perlu gitu, saya pikir. Iya, perlu banget ya. Terima kasih. Oke, baik Bunda. Kita langsung jawab aja boleh ya. Nanti yang mau nyusul bertanya boleh.
Oke gini Bunda, kalau untuk di Steven itu sendiri sebetulnya saat kita mengenal diri, ini gue banget gitu ya, ketika si anak dikasih tahu sama bu gurunya, kamu tuh sensing, kamu tuh sukanya apa, ramah, kamu tuh populer, nggak maluan. Misalkan dia udah kenal nih sama dirinya, kemudian aku tuh thinking, aku tuh anak pinter gitu kan. Terus si feeling, Bunda, kata Bunda guru aku juga, aku tuh harus sering dipeluk. Semakin aku banyak dipeluk, semakin aku bahagia, dan itu anak rasakan, iya itu gue banget gitu kan. Sekarang si anak udah gue banget nih, tapi ayah sama ibunya belum, dipeluk, di apa, gitu kan. Jadi kata Bunda di sisi lain bahagialah ya anak kenal diri. Tapi di sisi lain saya apa ya gitu ya. Saya juga nggak tahu apa gitu. Sebetulnya kalau di Steven itu, yuk jangan jadi orang tua yang egois gitu Bun. Karena memang ketika kita bagaimana kita mengetahui karakter anak kita, ketika kita sebagai orang tuanya nggak paham sama diri kita sendiri gitu kan. Kadang Bun orang tua itu jujur ya Bun, kita jujur-jujuran sore ini. Jujur Bun, ketika kita pulang kerja, apalagi ini ada yang kerja ya, jangankan yang kerja, yang di rumah pun pasti merasa lelah. Ada kan ketika kita beraktivitas kita butuh mengerti, kita tuh ingin dimengerti gitu. Sedangkan anak kita itu inginnya dimengerti oleh orang tuanya, tapi orang tuanya masih ingin dimengerti. Itu tidak akan sinkron. Tapi ketika kita bisa mengerti dan dimengerti, itu akan terjadi sesuatu hal yang tadi ya, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang indah, kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Itu ketika kita mengenal diri dan mengenal anak kita. Jadi kalau dari saran saya sih Bun, saya sampai betul yang dirasain Bunda Nining itu saya rasain ketika saya bagaimana ya caranya mahamin mama saya tuh baru ditinggal meninggal sama bapak, tapi kerjaannya nangis terus, kerjaannya nginget-nginget cerita masa lalu terus. Tapi ketika kita tahu ibu kita feeling, oh ternyata ibu saya feeling, saya bisa memahami mama saya, mudah mengarahkan untuk dia up kembali seperti apa yang feeling cerdas, feeling yang memang hatinya full cinta gitu ya. Jadi enak dia sekarang berjalannya nyaman karena dia sudah mengenal diri, mengatasi diri, bagaimana dia mengatasi rasa lelah, mengatasi rasa inginnya aku gimana. Ketika kita nih orang tua yang paham dengan apa maunya kita, apa yang jadi fitrahnya kita akan mudah memahami anak kita juga. Jadi saran aku sih Bun, ya Steven bukan ramalan, agar kita tetap di rel. Saya doakan, saya sumpahin sore hari ini Allah memberikan keajaiban untuk mengetahui mesin kecerdasannya masing-masing, kemudian mengetahui kecerdasan pasangannya, kemudian mengetahui mesin kecerdasan anaknya. Dengan semua kita memahami satu keluarga nih, memahami mesin kecerdasan anak kita, suami kita, iklim di rumah itu menjadi bahagia. Ini ada satu kisah ya, di mana memang saya adalah orang tua sensing, anak saya sensing, suami saya sensing. Paham kan Bun? Bagaimana rasanya rumah rame semua setiap hari bermain, itulah. Tapi ketika kita sudah tahu nih pasangan kita, sudah tahu anak kita, kita bisa mengerti dan dimengerti. Yuk jadi jangan egois, lebih baik kita mengenali diri kita dulu baru memahami orang lain. Seperti itu Bunda, karena anak-anak lebih banyaknya ingin dimengerti ya. Karena kalau kita nggak mengerti anak-anak, ada sesuatu hal yang nanti tidak sesuai dengan fitrahnya. Oke, Ayah Bunda, alhamdulillah karena videonya bisa diputar. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada kan? Insya Allah slide-nya nanti saya share ya, kami share. Kita nonton dulu video yang satu ini. Ini ada dari guru kita, dari Missy Day. Bagus banget videonya ya. Yuk kita check it out.
Belum mau ya? Oh. Ada suaranya. Belum mudah ya? Wow, keren ya. Keren. Oke, alhamdulillah. Oke, Bunda, kayaknya ini di share-nya di grup aja ya, karena suaranya belum keren. Wow, keren pokoknya ya. Oke ya Bunda, oh ada yang mau bertanya boleh WA aja ya, karena waktunya sudah habis. Di akhir acara saya mau mohon maaf karena memang waktunya ya sudah habis, kemudian harus beraktivitas kembali yang lainnya juga. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur dan wali santri yang sudah hadir. Mudah-mudahan materi minggu sore hari ini bisa dipraktekkan di rumah, dan dengan Steven kita bisa fokus di satu hebat kita ya, bisa mengarahkan anak-anak bisa mengerti dan jangan hanya mau dipahami tapi harus memahami. Oke, Ayah Bunda, di akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Bunda. Insya Allah kami share ya Bun. Terima kasih Bunda.